Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billahi amma ba'du. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kembali pembelajaran kita, yakni tentang pembelajaran akidah akhlak. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi yang pertama yang berjudul tentang kematian. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, pada para sahabatnya, dan semoga kelak kita selaku umatnya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, langsung saja sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, saya ingatkan kepada kalian untuk senantiasa membudayakan protokol kesehatan dimanapun kalian berada, baik itu ketika di rumah maupun ketika di luar rumah. Apa saja protokol kesehatan tersebut? Yang pertama adalah mencuci tangan, baik sebelum maupun sesudah melaksanakan aktivitas, baik itu ketika makan, minum, dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita hendak bepergian, ya, entah itu membeli makan dan lain sebagainya, jangan lupa untuk senantiasa menggunakan masker, ya, serta yang tak lupa adalah untuk menjaga jarak dan menjauhi daripada kerumunan. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita awali sama-sama dengan membaca doa sebelum belajar. Ikutin Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilman. Baik anak-anak, Ustaz ingatkan kepada kalian untuk mempersiapkan alat belajarnya. Apa saja? Silakan kalian siapkan buku paket akidah akhlaknya, kemudian buku tulis jika diperlukan, dan jangan lupa untuk menyiapkan alat tulisnya berupa pensil, ballpoint, dan juga penghapus. Baik, jika dirasa sudah siap, kita akan mulai pelajaran pada hari ini. Anak-anak, seperti yang saya sampaikan di awal, pelajaran yang pertama atau pelajaran pada hari ini, kita akan membahas tentang kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat ke-185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang artinya adalah tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Quran surah Ali Imran ayat 185. Setiap yang bernyawa pasti akan berjumpa dengan yang namanya kematian, baik hewan, tumbuhan, serta kita, yakni manusia, pasti merasakan yang namanya kematian. Anak-anak, kematian pada hakikatnya merupakan suatu bentuk kiamat, yakni kiamat sugro atau kiamat kecil yang pasti terjadi pada setiap manusia. Kiamat sugro adalah kiamat yang terjadi ketika manusia masih berada di dunia. Sedangkan ya tadi, kiamat sugro ini merupakan pertanda akan terjadinya kiamat yang sungguhan, yakni kiamat kubro, ya. Namun ada dua peristiwa yang termasuk
ke dalam kiamat sugro atau kiamat kecil, yakni kematian atau al-maut yang terjadi pada setiap manusia, dan kehidupan di alam barzakh atau alam kubur ya. Tadi ya diulangi lagi bahwasanya ada dua peristiwa yang dimasukkan ke dalam kategori kiamat kecil bagi setiap manusia, yaitu kematian dan juga alam kubur. Seperti itu. Baik. Sebelum manusia memasuki alam barzakh atau alam kubur, ia pasti akan mengalami kematian. Kematian adalah suatu proses, ya. Proses apa? Proses terpisahnya roh dari jasad manusia. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 185 yang sudah dibacakan tadi ya. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menghindar daripada kematian. Mengapa? Karena waktu daripada tiap-tiap manusia dalam menghadapi kematian sudah tercatat dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Ada yang tahu Lauhul Mahfuz itu apa? Betul, Lauhul Mahfuz artinya adalah lembar catatan, ya. Sehingga tidak ada satupun yang bisa menunda kematian dan juga mempercepat akan datangnya kematian. Untuk selanjutnya adalah tentang sakaratul maut. Sebelum roh berpisah dari jasad, manusia akan mengalami proses sakaratul maut. Ada yang tahu sakaratul maut itu apa? Sakaratul maut ialah saat-saat terakhir roh berada di dalam jasad. Ya, hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala akan melewati sakaratul mautnya dengan cara yang mudah. Diterangkan dalam sebuah hadis, pada saat sakaratul maut, orang mukmin akan didatangi oleh malaikat dalam bentuk wujud yang tampan wajahnya serta ramah sikapnya untuk mencabut nyawa si mukmin tersebut, ya. Lalu roh daripada hamba mukmin tersebut dibawa oleh malaikat menuju Allah Subhanahu wa taala. Lantas Allah pun memerintahkan kepada malaikat untuk mengembalikan roh tersebut ke dalam jasadnya dengan pelan-pelan. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada malaikat tersebut untuk memberikan kenikmatan kepada si hamba mukmin tersebut agar mendapatkan kenikmatan di alam kuburnya hingga kiamat yang sesungguhnya atau kiamat kubra terjadi. Sedangkan hamba yang kafir, yang ingkar, yang tidak mau menjalankan perintah Allah serta dia melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka proses sakaratul mautnya akan dia jalani dengan penuh siksaan, penuh kesusahan, penuh penderitaan, yang mana malaikat maut akan menghampirinya dalam bentuk yang menyeramkan, menakutkan, amat jelek sekali mukanya. Sementara itu, pintu langit ketika si hamba kafir tersebut dibawa oleh malaikat menuju Allah tidak dibukakan pintu langit. Mengapa? Karena langit tidak menerima jasad tersebut. Atas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk melemparkan kembali jasad tersebut, roh tersebut ke dalam jasadnya, serta memerintahkan kepada malaikat untuk memberikan azab dan juga siksaan kepada hamba kafir tersebut hingga kiamat datang. Anak-anak, tahukah kalian sebelum terjadi hari kiamat ada beberapa peristiwa yang menandai atau yang mendahului daripada proses kiamat yang besar tersebut. Nah, peristiwa-peristiwa tersebut disebut dengan tanda-tanda kecil atau asyratus sa'ah yang sugro ya, yang sugro atau yang kecil ya. Hal ini menandai daripada akan datangnya hari kiamat. Contohnya apa saja?
tanda-tanda kecil daripada kiamat tersebut. Contohnya adalah telah diutusnya Rasulullah SAW di muka bumi ini. Sudah terjadi? Ya, sudah terjadi. Kemudian apalagi? Terbelahnya bulan pada zaman Rasulullah SAW. Kemudian contoh yang lain daripada tanda kecil kiamat adalah manusia sudah tidak lagi bersikap amanah. Kemudian banyaknya kejahatan dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa contoh yang menandai daripada kiamat kecil, ya. Baik anak-anak, itulah materi kita pada hari ini. Adapun kesimpulan daripada materi tersebut, yang pertama adalah setiap yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Kemudian yang kedua, kiamat sugro atau kiamat kecil adalah kiamat yang terjadi ketika di dunia. Kemudian yang ketiga, yang termasuk daripada kiamat sugro adalah kematian dan juga alam barzah atau alam kubur. Kemudian kesimpulan yang keempat adalah kematian ialah terpisahnya roh dari jasad. Lalu yang terakhir atau yang kelima, orang mukmin akan menghadapi sakaratul maut dengan mudah, sedangkan orang yang kafir akan menghadapinya dengan penuh siksaan. Semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjadi hamba yang mukmin, yang beriman kepada Allah taala dan juga menjalani apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarangi oleh Allah Subhanahu wa taala, serta akan menghadapi kematian dan juga sakaratul maut dengan mudah, dan kelak kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, untuk evaluasi atau tugas, silakan kalian kerjakan evaluasi pada halaman 3 dan juga 4. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kalian dalam mengerjakannya. Ma'an najalakum. Kita tutup sama-sama pelajaran pada hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.